أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Boleh yang ke atas lah sedikit kampung membaca baris kedua. Adapun yang mengubah halaman 145 di atas baris kedua. Adapun yang mengubah itu maka seyudiannya bahwasanya jangan melupakan akan meniatkan akan dia akan kebajikan dengan sebab diniatkan akan dia itu kebajikan, maka adalah segala yang mubah itu jadi taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah sekalian kelakuannya itu jadi ibadah, dan senantiasa ia tetap berbuat ibadah dengan dia, berbeda daripada kelakuan segala binatang yang lain daripada manusia. Nah, jadi kan seperti bicara ada bicara masalah wajib, haram, nah itu kan mubah ini artinya boleh digawi, boleh kada digawi, dia kada berpahala, ditinggalkan juga dia ada berdosa. Nah, tapi ujar Siti nama kita jangan kada ingat, jangan lupa nam mubah itu diniatkan dengan niat kebaikan. Maka dengan sebab diniatkan kebaikan tadi, nam mubah itu menjadi taat atau ibadah. Nah, itulah bedanya orang berilmu lawan kada. Monang kada berilmu gawian mubah, ia mubah ya sudah, ada berdosa, ada pahala. Nah, apa contohnya? Ya, contoh nak mubah makan, banyak nak mubah, nak boleh digawi kada berdosa kan? Adalah makan. Makan itu boleh kita makan, boleh ada. Selama tidak memudaratkan pun hak pun kada makan setahunan kan kada apa-apa. Tapi kalau membawa mudarat kada boleh. Bawanya karena kada makan lalu apa? Penyakit mah. Maka lalu maka makan tadi itu hukumnya mubah kalau kita niatkan, ya, kita niatkan makan itu untuk ibadah jadi pahala. Kita niatkan dia apa? Niat kebaikan. Apa niat makan? Pertama, melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala menyuruh, walaupun dalam Al-Quran itu amarnya itu amrun lil ibahah, perintah, bukan perintah wajib. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Itu perintah. Jadi dia tak aja nak kebaikan apa yang kita ingat. Satu, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, niat makan apa? Li istikhrajis syukri, untuk mengeluarkan, menimbulkan syukur. Ada orang bilang untuk makan apa? Doanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya ba'da ma itu baru
alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa membaca doa itu setelah makan, tentu saja diampuninya. Nah, dua sudah dia makan. Nah, ketiga untuk supaya menguatkan ibadah. Nah, jadi untuk menguatkan ibadah supaya dengan makan beribadah awal juga biar sampai tahu hari ada makan. Nah, jila bisa ada bakso, tahun ini mana jila anda jadi 3 hari dalam makan. Nah, juga dari amatnya juga namanya makan. Masa putih amat lagi salahnya belum kawin. Jadi jadi 3 butik tiapnya 3 dapat pahala. Nah, apalagi pengadatnya tentang kebaikan lainnya tambah aja lagi. Guling ubah niatakan untuk mengistirahatkan badan, untuk memberikan haknya awal. Wa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Niatkan supaya nyaman beribadah. Misalnya kayak kita nih, guling malam, niatnya karena jadi guling supaya subuhnya makin beribadah. Nah, jadi itulah. Jadi narkoba ini bisa jadi pahala, bisa menjadi niat taat ibadah kalau diniatkan dengan niat kebaikan. Tapi lah dikatakan mubah. Amun pada dulu sudah haram, diniatkan kebaikan, tetap ada mau jadi kebaikan. Jadi bahari ada paguruan dulu di tahun ini orang lagi zaman kuntun, zaman kulkas, kayak paguruknya. Namun misalnya urut di bak kuntun karena saparuh kesan masjid, saparuh kesan ulun. Kayak apa aja? Ujar sidin, kami kucing disiram makan ke masjid sahlah di sini. Nah, itu boleh kan? Itu disini menjawab. Nah, jadi nak diniatkan untuk kebaikan ini nak ubah banyak benar, nak ubah. Jadi ingatkan niat. Makanya ada waqaddimin niyata qabla al-amal. Jadi sebelum kita berbuat, lihat itu dulu apa niatnya, nak hendak digawe ini. Nah, apa aja tuh gawean kita, nah apa hendak kita gawe, lihat itu dulu. Pertama, kalau memang ini aku gawe ini jadinya, misalnya pekerjaan, nah ubah. Nah, berarti boleh digawe ini. Ya, hendak menggawe, nah niatnya. Oh, aku tambah hari ini supaya ini niatnya apa? Ya seperti tadi makan tadi. Dan lagi dengan berniat kebajikan di dalam sekalian yang mubah itu, lepas dia daripada hawa nafsunya. Jadi kadang termasuk mengabulkan atau menggawi kehendak nafsu karena ibadah. Nah, tetapi ingatlah, kayak makan tadi, kita makan niatnya ibadah, misalnya tadi untuk menguatkan ibadah supaya bersyukur. Nah itu tuh. Tapi tentunya ada batasan. Nah, Pak, wakulu wasrafu tadi wala tusrifu. Jangan niat kebaikan tapi israf berlebihan. Nah, berlebihan udah banyak benar dan masih aja lagi nambah terus. Atau israfnya dengan berfoya-foya nukar makan. Misalnya sekali makan 5 juta. Sekali makan 5 juta.
Ada nafkah itu, ada benar, ada. Karena Allah pernah menang, tapi itu kedua maksudnya. Aku sih biasa makan sekali makan dari 2 juta. Bapak-bapak banyaknya biar tahu pos betul-betul. Dulu apa istimewanya menang 5 juta gitu. Aku dulu kan usah 5 juta, dulu 50.000 gitu makan, lumayan deh. Harap belum makan 50.000 sudah. Nah, mau warung biasa tuh 50.000, lain waktu burger tuh bisa lagi dibawa ya Allah. Ini buat pakai yang aja yang biasa. Alhamdulillah ada. Dah bulik, tapi dipilihinnya. Terus kita akan berdiamlah. Ada jangan aja. Ada yang dulu. Ini sama lah di belakang kami lah. Matinya kayak jalurnya sama lah. Oh berarti tadi kan siap ini banyak. Dimati kipas angin tuh. Kalau ada tangan apa? Benar. Aslinya jadi gabut benar menyerah di dalam kemana terus lanjut Nah ini yang boleh diniatkan kebaikan tadi adalah halal dan tidak berlebihan. Seperti makan tadi jangan melampaui batas. Sampai kedua 5 juta baru tahun ini. Apa istimewanya? Ujar sidir istimewanya apa? Nah kami berdua juga menunggu hingga. Nah menunggu gadis kedua mengenai jadi bilanya tak kesukaannya membiarkan bila tak tambahnya mau takkan menang lebih naik juga bisa orang bisa daripada belerang-larang jangan seorang ya nah itu israf pada awal ini yang akan kebaikan itu berlebihan. Nah jadi kalau mengubah diniatkan kebaikan lepas daripada hawa nafsunya dan senantiasa ia mengikut bagi Rasulullah, bagi seluruh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja jadi baik segala amal itu dengan diniatkan akan dia jadi walaupun ini jumlah qawariyah tapi ini perintah juga setiap kerugian itu dapat harus berniat supaya jadi pahala. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niatul mar'i khairun min amali. Bermula
wa ladin. Artinya dan tiada ada daripada segala sesuatu yang ubah, melainkan menanggung ia akan satu niat, paling kadang satu niat akan kebajikan atau bisa beberapa niat kebajikan, dan dia diubah dengan sebab niat itu daripada beberapa kebajikan yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala, dan dapat dengan dia beberapa ketinggian derajat di dalam surga. Maka sangat besar kerugian orang yang lupa daripada niat itu dan berbuat ia akan segala yang ubah itu seperti perbuatan binatang. Kenapa jadi dipadahkan seperti perbuatan binatang? Karena binatang itu pada dirinya tak berniat. Jadi berarti di situ wajah syababnya menyamainya di mana? Di bintangan kada berniat sama orang binatang. Yang sia-sia dan lari dan lupa daripada niat kebajikan. Dan seyogianya bahwasanya jangan berbuat akan sesuatu yang bukan melainkan akan khawatirkan kebajikan, niat kebajikan itu di dalam hatimu. Jadi nama apa aja jadi kerugian nampak, jangan kada ingat meniadakan kebaikan di dalam hati. Banyak orang ubah nih, mandi bang, atau umumnya mandi biasa, ubah juga. Kayak mandi Jumat, mandi junub, mandi biasa. Nah, ubah niat apa? Nah, niat mandi, nah supaya jadi pahala, niat untuk membersih awak supaya jangan makin kurang banyak baunya. Nah, itu di antara itu paling ada sebutin jadi belum Ghazali niat. Nah, kalau niat dapat niat kebaikan, kalau tidak bisa lebih. Beberapa niat bisa cari enak supaya pas kewian itu dengan niatnya, niat akan. Karena jika engkau lupa atau engkau sia-siakan yang demikian itu, saya engkau ditanya oleh Allah Ta'ala di dalam hari kiamat dan menghisab dia akan nanti kalau lupa gitu. Daripada niat kebaikan itu di akhirat ditanya. Tapi artinya ini kan makhluknya, makhluk khalaqahnya. Kalau kita berniat kebaikan ada ditanya. Nah itu gawian tadi. Jadi gawian tadi ada dihisab oleh Allah. Kalau kita berniat kebaikan, maka kita maka ubah kita niatkan itu tidak dihisab nanti. Kalau kita ada berniat kebaikan langsung itu dihisab. Nah itu caranya, itulah bedanya orang baik orang kada. Apa aja? Ini nak halal lah, apa nak haram atau nak makruh, nah itu ada awal kan. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, halaluha hisab wa haramuha iqab. Artinya bermula halalnya itu dihisab dan di dalam hari kiamat, dan haramnya itu disiksa. Yakni berbuat sesuatu yang halal daripada pekerjaan dunia itu apabila tiada diniatkan kebaikan. Nah, apabila tidak diniatkan kebaikan, niscaya dihisab di dalam akhirat. Dan berbuat sesuatu yang haram disiksa dalam api neraka jahanam. Jadi bila ada diniatkan, jadi katakan apa kewian kita mulai hari ini kita belajar, kita niatkan apa kewian ubah. Lihat ini dulu apa mana? Nah, apa pasar? Apa niatnya pasar? Nah, ini kan. Hendak berdagang, hendak nungguin apa dagangan di pegawai. Apa niatnya nih? Kamu berdagang rezeki, apa niatnya? Itu dinyatakan. Nah, pertama kalau niatnya misalnya ke pasar, itu dia mudik, pak sebudik itu tambah hilo lah. Kalau ada mudik kita sampai di rumah. Apa dia nanti berjalan, ya dia itu sama dengan jual paksol.
di dalam hari Jumat atau lainnya. Jumat karena Jumat, maka itu dapat bahwa engkau niatkan akan niat dengan beberapa niat, banyak niatnya. Yaitu engkau niatkan memakai bau-bauan itu atau harum-haruman itu, bahwa engkau mengikut akan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah pertama niatnya memakai minyak harum itu adalah mengikuti Rasulullah. Karena ada dalam riwayat bahwa Nabi itu paling banyak pengeluaran biaya hidup itu adalah minyak harum. Padahal awak Nabi sendiri, Pak sendiri sudah bau harum. Nah, lalu kenapa Nabi berminyak harum? Untuk menjadi contoh. Dapatkan lakum di Rasulullah uswatun hasanah. Minyak harumnya nak sesuai kemampuan daya. Memang nak paling bagus, nak paling larang, nak paling baik minyak harumnya. Supaya uang harumnya namun dibalik di rumah hingga palatar sudah hilang. Wassalam. Kalau ini kurang dari Perancis 500 rupiah sekitar. Dan kalau berniat membesarkan masjid supaya berluas masjid gitu Pak. Lain maksudnya mentakzim, maksudnya adalah menghargai, menghormati masjid. Karena masjid itu seperti Baitullah. Dan lagi bahwasanya mengqasad memakai akan bau-bauan itu bahwa menyukakan orang yang dikatakan dia dengan mencium akan baunya. Jadi niatnya supaya orang mencium senang, nyaman bau harum. Kadang bau masak sasak saja orang bernapas. Nah, bau minyak harum. Tapi tentunya minyak harumnya nyaman baunya. Wah, ini minyak harum macam-macam, karanya macam-macam baunya. Ada bau kopi, ada juga bau kopi yang harum. Jadi niatnya untuk orang supaya senang dengan mencium bau harum. Tentunya bukan niat agama. Dan lagi bahwa engkau kasar memakai bau-bauan itu bahwa menolakkan bau yang busuk. Nanti Allah seorang nih supaya jangan kesakitan orang yang dekat akan tinggal. Membedakan sampah mandi minyak harum aja sudah. Nah, ya Pak. Daripada bau yang busuk tadi. Dan lagi bahwa engkau pasangkan memakai bau-bauan banyaknya lah, makanya harum tadi akan memeliharakan daripada apa diumpat oleh orang dekat. Sampai pula mau benar itu jangan, ya Allah akan tinggal sebab busuk baumu itu. Dan lagi bahwa engkau pasangkan memakai bauan itu haruman itu supaya menambahi akalmu dan irtikmu, seperti kata Imam Syafi'i. Tetapi itu adalah mau ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man qaba rihuhu zada aqluhu. Artinya barang siapa baik baunya, niscaya bertambah akalnya. Jadi penciuman ini berpengaruh juga lawan akal. Mulkan tujuh mencium bau-bauan harum-haruman itu menambah kecerdasan. Karena kan tujuan utama itu artinya kita banyak harum seorang perlu mencium harumnya Bang. Tapi biasanya minyak harum ini pun kita itu apa-apa itu lebih mencium kurang menolak ya Allah. Dan cuma benar. Jadi betapa akan terjadi. Sebaliknya itu pernah kali namanya buruk. Nah itu mengurangi akal. Apalagi nanti cium bau resto, nanti cium sudah tahu bau mangkuk. Nah dibanding udah tahu ya bau, tapi apa dicium ada hakul yakin ya.
memakai bau-bauan atau harum-haruman yang mubah akan ibadah Allah. Harum-haruman itu kan mubah tapi jadi ibadah akan Allah Ta'ala. Dan terkadang memakai bau-bauan itu jadi haram. Nah, haramnya bisa tergantung lah. Nah, kayak misalnya haram. Lagi maksiat seperti memakai bau-bauan itu akan menggahirkan kemegahan dengan banyak ia mempunyai harta. Jadi bila baginya haram tadi, nah haram misalnya niatnya tujuannya apa? Maka kisah pelan. Apa yang menyambat tuh? Ini harus menikah. Ini larangnya 50.000 gram. Wah, itu lah. Nah ini haram jadinya punya haram. Atau maka dia memakai bau-bauan itu akan riak, seperti yang mengkasar memakai akan bau-bauan itu supaya dipuji oleh orang akan dia, dan supaya dibesarkan oleh orang akan dia. Atau mengkasar memakai bau-bauan artinya harum-haruman itu supaya dikasih oleh perempuan yang halal. Nah, niat berminyak harum. Supaya apa? Babi niat tertarik. Oh, ya nampil anak orang. Wah, itu kan. Ya, ada lagu tuh, apa lagunya? Gila Allah. Nah, kisah itu. Bina bagaimana pada biasa atau orang biasa aja sama begini. Bina tak pulang punya harum terus sekalinya memang ada nanti didatangi. Ya. Atau barang sebagainya, maka sekalian niat yang tersebut itu jadi maksiat bagi memakai bau-bauan itu. Atau terkadang memakai bau-bauan itu sia-sia juga, artinya ada jadi pahala, ada jadi dosa. Bukan haram seperti memakai bau-bauan karena bersedap-sedap juga di dalam dunia atau karena bersuka-suka juga. Maka adalah yang demikian itu dapat hisab di dalam akhirat. Dan dikurangkan nikmatnya itu di dalam akhirat sekadar masgulnya, sibuknya dalam bersedap-sedap dan bersuka-suka itu. Dan adalah yang demikian itu lebih kerugian di dalam akhirat. Artinya apa tadi? Kerugian tentang baru-baru tergantung niat. Nah, apakah kerugian tentang berubah? Itu tergantung niat. Makanya di awal Mujahidin jangan ada ingat meniatakan kebajikan dalam setiap perbuatan narkoba, supaya jangan dihisab di akhirat dan supaya menjadi pahala kebaikan. Maka guring, termasuk di sini harum-harum. Ada lagi dapat berpakaian. Nah, memakai pakaian itu kalau sekadar menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, itu sekadar menutup aurat. Tapi yang lebih daripada itu hukumnya kena ubah. Jadi dia akan baik supaya jangan jadi dihisab. Nah, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dalil babinya haram adalah man taqayyaba billah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu aqyabu minal miski wa man taqayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu antanu minal jimah. Artinya barang siapa memakai minyak harum bau-bauan karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, niat yang disebutkan baik tadi, mengikut Rasulullah untuk menyenangkan orang lain, supaya melindungi bau badan, itu kan? Karena Allah, niscaya datang ia di dalam hari kiamat dan adalah baunya itu terlebih harum daripada bau kasturi. Maksudnya kasturi minyak harum, kasturi lain, kasturi buah khas Kalimantan. Karena Kalimantan itu buah dari kasturi. Nah, ada sponsor. Nah, kalau di hampir aja atau di TV, minyak harum kasturi pakaian Rasulullahnya punya dulu lain. Rasulullah ada dari ini. Ya Allah, mau pakaian Rasulullah habiskan dari ini. Oh ini dan nolong dia. Ya Allah, bikin habis.
apalagi sekumpul sampai jualan ada batu foto macam-macam alatnya yang keluar apa aja hari ini tukar minggu berikutnya pas kumpul cari lagi. Kenapa? Karena itu tadi kumpulan lapihan bekas sedikit itu diantaranya dalam wadah tek habis kali antaranya pulang yang lain tak kumpul kawan diulah berapa kumpul artinya marhaban. Kalau artinya apa ya Bible mana ada pabriknya ya Bible kan itu kan ayo kan penting harus ya Allah. Tapi bila salah kamu bisa jangan berbau ada tepian baik lagi. Dan barang siapa memakai bau-bauan atau harum-haruman karena lain daripada Allah, nah dia apa tadi ada baik pada anda menampaikan kesucian niscaya datang di dalam hari kiamat itu adalah baunya itu terlebih busuk daripada bangkai. Berarti di mana? Bau busuk neraka. Ambil suka ada bau busuk. Yang harum. Karena memang kalau dijedah itu yang harumnya, masya Allah. Kalau kita tahu kita di sini di Jakarta di Banjarmasin banyak itu larang-larang. Gimana turun warna tetangga nih? Harganya turun berapa? Berapa ini? Gabriel satu. Berapa saya dikaliakan 5 juta malah. Habis 6 bulan ada banyak dulu gitu ya. Tapi nama itu dia awet juga. Nah, menjadi awet ada yang memakai simpan di tarus di awet tadi. Dan dikiaskan dolimu dengan memakai bau-bauan itu akan segala yang mubah. Itu dapat jadi ia dengan diniatkan kebajikan itu akan ibadah seperti memakan akan makanan. Nah, adalah ada salahnya. Makan makanan ubah kan? Boleh makan boleh kata. Jadi ibadah dengan diniatkan makan itu akan kuat beribadah. Nah ya Allah. Dan lagi sedikit khawatir hati kepada Allah Taala ketika makan itu seolah-olah ia adalah sekalian makanan hidangan daripada Allah Taala. Jadi gitu jelas di hati itu hadir hati waktu makan ini Allah nak memberi jawaban. Itu niatnya menghadirkan hati bukan memandangkan Allah nak menyuruhi ibadah, tapi ini kan makanan pada ikatnya dari Allah. Jadi saat hatinya apa? Jadi tamu Allah nak memberi makan itu bagus betul. Dan lagi hadir hati adalah sekalian makanan itu nikmat daripada Allah Taala. Jadi diingatkan bahwa ini nikmat dari Allah. Dan senantiasa ia syukur akan segala nikmat Allah kepadanya dengan syukur akan segala nikmat itu ditambahi oleh Allah Taala kan nikmatnya itu seperti firman Allah Taala wala in syakartum la azidannakum. Dan jika syukur kamu akan nikmatku atas kamu niscaya aku tambahi akan kamu. Ini makanlah itu tadi. Kalau ingin situ aja, kalau bisa ditambah boleh. Namanya kebaikan nama tadi seperti yang sudah tadi dicontohkan. Ini kan tadi menghadirkan hati ingat ini apa nikmat dari Allah. Atau bisa juga ditambahi lagi menghadirkan dalam hati kita bahwa ini nikmat yang sampai kepada kita dari Allah. Ini adalah melalui wasilah Rasulullah. Kenapa? Karena ujar Nabi inna ma'ana qasid wallahu
Apalagi ada juga nama anjurakan suap pertama Bismillah, menjawab kedua Bismillahirrahmanirrahim, menjawab ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga nangka itu, ada tentang nangka itu. Yang harus sebentar kali masalahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akas kanyang sama nasi sebaru Bismillah, kanyang benar. Kadang-kadang dalam Bismillah luar biasa ya Allah. Kayak kisah ringkasnya aja nah. Kisah siapa? Nabi Nuh. Nah waktu hendak maulah kapal, mau mahalkan manabang kayu, uhud yang keluar benar kada sanggup, mau mahalkan lawan jin. Jin itu gagalnya berjalan di laut menulang dalam kitab Sunnah Jawa Solo rasanya kadang-kadang dalamnya. Oh ada dalam kitab Nawadir, kitab An-Nawadir. Berjalan di laut ini kan bumulali, makanannya iwak di laut, menangkap di laut, membenar ke matahari kayak misalnya. Nah, lalu apa? Nabi Nuh Soro ini mana mengangkat pohon, ujarnya aku naik tapi diupah makanan. Yo, yang makan kayak kira-kira makannya siapa? Namun kalau makan aja, tak tahu kan apa ada mayu. Nah, muncul roti sebiji aja kan apa? Ayo ya Nabi Nuh, aku kahitkan sampaikannya tutup mana makanannya diukai Nabi digigil deh. Ujar Nabi Nuh ini lah artinya makanannya. Nah, 3 biji itu aja. Ujar Nabi Nuh ikuti aku caranya. Begitu dapat mengambil makanan. Ujar Nabi Nuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim aja makan sabiji. Nah, anak makanan kedua Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula, makan pula. Makannya lagi kan Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kan Nabi Nuh ada kanyang-kanyang. Nah, ada tahan lagi. Itu. Namun yang ada Bismillah, ia akan balik langsung udah kanyang-kanyang. Karena apa? Itu tadi. Dapat bisa sudah. Kok bisa benar-benarnya aja. Gila, makan lagi contohnya kayaknya yang ulang. Dan lagi adalah bernikah dan dimakna yang banyak maksud gue ada ulang lain ulang banyak bagilah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sadar kesalahan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, muslimin muslimat. Ya ampun ya mudah-mudahan Allah saya bantu semua hidup, teruskan rezeki yang halal.